Sudah ada statement berikutnya. Kesimpulannya atau therefore, ada nggak sih yang memperhatikannya? Benar kan ya? Ada nggak di antara kita yang sungguh-sungguh memperhatikan betapa mudahnya Al-Quran dipelajari? Tapi bukan berarti menggampangkan ya. Nah, kalau Al-Quran itu mudah dipelajari, kemudian boleh kawan-kawan bertanya, kenapa saya mulai dari Yasin? Lalu kenapa saya mulai dari Yasin? Ini masalah keterbatasan. Saya hanya baru benar-benar sungguh-sungguh satu surah yang sedang saya pelajari baru Yasin. Al-Fatihah nggak sanggup saya. Kalau kawan-kawan saya mulai pelajari dari Al-Fatihah, hanya 3 hari pertama baru saya sanggup. Habis itu nggak susah memperdalamnya karena bahasanya terlalu tinggi. Nah, lalu setelah saya menceritakan, mentadaburkan 5 surah ayat pertama ini, wow, ini gini aja. terganggu saya ini masih. Terus untuk apa? Apa sih yang saya harapkan setelah saya bicara 5 surat ini, 5 ayat ini? Saya ingin menyampaikan pesan bahwa tolonglah, niatkanlah di antara kita ini, termasuk untuk saya, menjadikan Al-Quran ini sebagai imam kita, sebagai imam kita. Tidak kebalikannya. Bukan kita yang memaksa Al-Quran itu kita, tapi Al-Quran yang kita letakkan di depan untuk kita ikuti. Itu kawan-kawan sudah tahu ini ya. Dan ini mungkin yang baru saya tahu. Imam, kata imam itu seperti yang ada pada surat Yasin ayat ke-12. Wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Imam di sini tidak hanya sebagai pemimpin, arti-artinya pemimpin, tapi juga sebagai catatan. Kawan-kawan itu sudah tahu. Di akhirat nanti buku catatan kita akan dipaparkan di mana? Di belakang kita apa di depan kita? Di depan kita. Dia, catatan itu yang akan membawa kita either apakah mau ke neraka atau ke surga. Itu kenapa imam di sini terjemahnya adalah catatan. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya sampaikan semua, kawan-kawan mulai tergugah hatinya, insyaallah, supaya mulai meletakkan Al-Quran di depan, bukan di belakang, bukan di samping. Al-Quran itu terlalu mulia untuk menjadi teman kita, tapi sebagai imam kita. Nah, tentu saja sebagai orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan, kita ada metode ilmiah dan seterusnya. Saya jujur katakan di sini apa yang jadi rujukan saya. Karena Islam tidak ada mistik, tidak ada rahasia dalam dakwah Islam, tidak ada rahasia dalam risalah yang dibawa Rasulullah. Semuanya terbuka, nggak ada yang namanya rahasia. 4 yang menjadi acuan utama saya. Pertama, tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, buku ini, a word for word meaning of the Al-Quran. Volume 3, Yasin ada di volume ketiga, dia 3 volume dia. Karya beliau Muhammad Mohar Ali. Muhammad Mohar Ali adalah dosen linguistik bahasa Al-Quran di Universitas Madinah, ada di mukadimah buku ini. Beliau menyusun ini tahun akhir 90-an. Di depan beliau bercerita nih di buku, di depan menghabiskan waktunya dari asar sampai maghrib di depan di dalam Masjid Madinah Nabawi. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan karena beliau ini sepertinya satu-satunya buku pertama katakanlah yang mencoba dalam bahasa Inggris mempelajari Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran per frase. Kalau kita terjemahan yang kita mendapatkan apa? Per kalimat ya, per ayat ya. Ini per frase. Ini akan saya coba tiru di sini nantinya. Kemudian yang ketiga, situs corpus.quran.com. Ini tentang tata bahasa dan adaptasi Al-Quran. Situs ini dibuat oleh seorang insyaallah muslim yang ada di Leeds University, kalau saya nggak ingat salah. Dan memang keahliannya ini situs ini terkait ke situsnya Leeds University nantinya ini. Beliau mau membuat mendigitalkan tata bahasa dan anotasi Al-Quran. Silakan kawan-kawan buka nanti corpus.quran.com. Dan terakhir, seorang scholar muslim namanya Numan Alikan, situsnya ini bayinan.com. Jadi dari sini kawan-kawan bisa lihat bahwa saya mencoba belajar Al-Quran dari bahasa. Ya, dari bahasa. Jadi sesuatu yang insyaallah tidak banyak misteri di sini. Dan sebelum saya mulai, ini penafian saya bahwa apa yang akan saya sampaikan bukan tafsir, tapi adalah catatan-catatan yang saya buat ketika saya sedang mempelajari surat Yasin ini. Dan oleh sebab itu, ini penafian yang saya buat ini untuk mendeklarasikan ke kawan-kawan saya bukan
tidak lebih ahli daripada kawan-kawan. Jadi saya hanya membagikan, menceritakan apa yang saya pelajari untuk kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ingin mempelajari, mungkin akan mendapatkan hal yang berbeda. Ingat, salah satu keistimewaan Al-Quran, dia bercerita unik ke individu-individu. Apa yang saya rasakan mungkin beda dengan yang kawan-kawan rasakan pada ayat yang sama. Percayalah, itu adalah salah satu kehebatan Al-Quran. Kalau misalnya kawan-kawan bertanya ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat Al-Quran atau surat Al-Quran apa yang paling istimewa bagi beliau? Pasti Toha. Pasti Toha. Karena itu yang membuat beliau masuk Islam. Kalau kita tanya yang lain mungkin beda lagi. Guru saya di surau dulu, apa yang paling hebat bagi Anku Kiai? Surat yang paling berkesan Ar-Rahman, kata beliau. Jadi Al-Quran bicara kepada kita individu unik, dan itu hanya bisa kita rasakan ketika kita Al-Qamar tadi apa katanya? Kalau kita memperhatikan. Mungkin kawan-kawan masih ingat ada ayat yang mengatakan kalau Al-Quran dibacakan diam. Kalau kita masih bicara, itu tanda Allah sedang ngomong ke kita, kan? Ya, kan? Kamu nggak perhatiin, kan? Nggak akan dapat kamu Quran itu. Ingat, kalau Quran dibacakan, attitude-nya apa? Diam. That's really important. Karena itulah cara kita untuk menunjukkan secara harfiah saya ingin memperhatikan Al-Quran. Dan kalau langkah itu sudah didapatkan, insya Allah langkah berikutnya akan mudah. Jadi jelas ya, dengan penafian ini saya akan katakan, deklarasikan ke kawan-kawan saya tidak lebih ahli daripada kawan-kawan semua. Ini adalah catatan-catatan saya yang saya kumpulkan dalam bentuk digital yang akan saya bagikan atau saya share dengan rekan-rekan semua. Mukadimah penting. Yasin kalau dilihat itu surat ke-36. Ya. Jelas tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa beliau Yasin ini surat Makkiyah. Kalau pakai surat Quran Sudut, tahu kan Quran Sudut istilahnya Quran pinggir, itu di halaman 440. Kalau Quran edisi lama yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, bukan Quran Sudut namanya. Jadi Quran Sudut itu kalau setiap sudut Al-Quran pasti ayat terakhir. Gak ada ayat yang nyambung ke belakang. Itu Quran Sudut. Dan sebelumnya Al-Fatir, surat Fatir itu juga Makkiyah. Jadi Yasin diapit oleh surat Fatir dan surat As-Saffat. Nanti insya Allah akan saya jelaskan apa kaitan kenapa Yasin itu ada di 36, kenapa enggak di 41 misalnya. Ingat ya, cara ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran ini disusun itu adalah Rasulullah sendiri yang menyusun. Jadi begitu Wahyu datang, beliau ngomongnya, ini di sini letaknya, ini di sini letaknya. Kemudian dicatat oleh para sahabat. Satu seorang sahabat yang paling lengkap catatannya siapa namanya? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu disusun. Jadi ini bukan ada banyak yang mengatakan ini kan susunannya Abu Bakar, ini kan susunannya Utsman. Enggak. Ini semuanya disusun oleh Rasulullah sendiri langsung. Nah, beliau atau surat Yasin ini tergolong Makkiyah. Kawan-kawan itu sudah tahu kalau tergolong Makkiyah, artinya ciri khasnya ayatnya singkat-singkat. Kemudian topiknya 3 hal aja. Tauhid, risalah, dan akhirat. Itu saja. Juz amal kita buka itu aja pembahasan. Nggak ada yang namanya bagaimana cara nikah, nggak ada di sana. Hukum perang nggak ada di sana. Hukum sosial bermasyarakat nggak ada di sana. Itu semua di Madinah. Ketika Rasulullah sudah men-settle dia society di sana. Di Makkah enggak. Tapi apa coba? Yang namanya 3 ini, tauhid, risalah, dan akhirat ini lamanya 13 tahun. Menanamkan tauhid iman yang dari ucapan dari mulut ke hati yang cuma sejengkal ini 13 tahun lamanya. Tapi coba lihat efeknya. Bilal kan pada nonton belum film seri di televisi Umar. Bagaimana Bilal bersedia dia untuk disiksa oleh tuannya hanya untuk mempertahankan Allahu Ahad. Ngeri kita. Ammar bin Yasin Yaman, maaf. Yang dari Yaman itu. 2 orang tuanya adalah syahid pertama. Gak masalah selagi iman masih ada. Itu hebatnya generasi zaman itu yang bisa memahami tauhid tidak hanya di mulut tapi juga di hati. Kemudian ini juga penting. Surah Yasin ini turun menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.
Walaupun hijrah ke Madinah adalah bagian dari skenario Allah untuk pengembangan Islam, tapi kawan-kawan harus tahu sebabnya. Apa sebabnya? Rasulullah sudah frustasi. Tidak hanya mengenai para sahabat yang menderita, tapi juga orang Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan sudah sangat udah menyerah Rasulullah. Sudah hampir putus asa. Jadi, kalau saya katakan ini adalah menjelang Rasulullah hijrah, kawan-kawan harus pahami kondisi psikologis Rasulullah. Beliau betul-betul tertekan. Inilah kondisi di mana Rasulullah paling kritis. Mental, batin, pikiran. Iman, jangan ragukan iman Rasulullah ya. Mental, batin, pikiran itu yang paling kritis saat ini. Nah, surat Yasin seperti yang pernah saya bicarakan sebelumnya di bulan November lalu adalah konsolasi atau verifikasi Allah tentang kerasulan Muhammad SAW. Nah, Yasin terbagi dari 5 bagian. Bagian pertama itu risalah. Saya sebut risalah bagian pertama. Itu 12 ayat. Kemudian risalah bagian kedua ayat 13 sampai 32. Ini di milis pernah saya sebutkan tandanya itu ain di tepi Al-Qur'an, pernah lihat ya? Kalau di app saya nggak ada itu di iPad saya. Kemudian bicara tentang tauhid ayat 33 sampai 50, 18 ayat. Kemudian bicara tentang akhirat 51 sampai 68. Nah, kalau kawan-kawan sudah sampai di sini, sampai di bagian sini, kawan-kawan perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Di Allah bicara tentang akhirat dengan memakai kata al-yaum, hari ini, tidak besok, tidak lusa, tapi al-yaum, pada hari ini neraka aku nyalakan, pada hari ini tangan kalian bersaksi, pada hari ini tidak ada lagi yang bisa kalian dustai. Semua memakai kata hari ini. Sampai surat ini diturunkan, sampai surat Yasin ini tidak pernah Allah sekeras itu bicara tentang akhirat. Itu sebabnya kalau kawan-kawan pernah dengar hadis, bacakan Yasin, insyaallah ini hadisnya sahih, bacakan Yasin kepada orang-orang yang hampir sekarat, belum sekarat ya, tapi sudah mau sekarat, supaya apa coba? Gak mistik itu, untuk kasih tahu ke beliau, ke saudara kita yang hampir sekarat ini, apa-apa yang akan dia lewati nanti setelah meninggal, supaya kemudian kembali ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita akan singgung nanti sebagian sunnah kita. Dan yang terakhir, menarik, salah satu keunikan Yasin adalah adanya kesimpulan. Jadi 4 pembahasan pertama disimpulkan oleh 14 ayat terakhir. Lebih dahsyat lagi, ayat ke-83 adalah kesimpulan dari semuanya. Jadi kalau kita berguru ke kiai tentang Yasin udah 100 kali, seperti yang saya katakan di milis, 100 kali bolak-balik nggak ngerti-ngerti juga, kiai itu kan ngomong udah kamu baca 83. Baca surah 83, baca surah ayat ke-83, itulah kesimpulan surat Yasin. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah nggak apa, nanti kita bahas ya. Nah, surat Al-Fatir sebelumnya itu juga mirip dengan ini, membahas risalah, membahas tauhid, membahas akhirat. Tapi sayangnya nggak ada kesimpulan. Tapi Yasin lebih banyak bicara risalah. Risalahnya ada 2 bagian. Sementara Al-Fatir sebelumnya lebih banyak tauhid. Tauhidnya lebih dari 20-25 ayat. Mengenai tauhid tentang keesaan Allah, tentang kehadiran, keberadaan Allah. Nah, insyaallah kita akan bahas hanya 1-5. Tadinya saya rancang 1-12. Slide saya asli 1-12, tapi semudah saya sadari ini pasti kita kehilangan fokus nanti. Dan saya juga belum tentu sanggup berdiri. Ada bagian ayat yang beautiful, sangat-sangat indah. Ayat ke-11 itu menjawab pertanyaan Gagus soal hati. Dan kayaknya belum sanggup saya bahas sekarang, Gus. Nah, ini harus saya sampaikan juga. Pasti juga kawan-kawan pernah mendengarkan ini, bahwa setiap sesuatu punya hati, dan hati Al-Quran adalah Yasin. Itu banyak mengatakan hadis. Dan kalau kita buka Al-Quran, saya punya Al-Quran di rumah yang dari Depak, intronya itu juga bicara tentang ini. Intro soal Yasin juga bicara soal ini. Tapi kalau kawan-kawan buka Ibnu Katsir, itu nggak ditemukan hadis ini. Dan kalau kita buka, saya merujuk ke sunnah.com, itu punyanya si Corpus
Quran.com tadi, dia juga mendatabasekan sunnah itu ada di bukunya Jami' at-Tirmidzi, kitabnya Tirmidzi. Dan seperti kawan-kawan lihat di sini, grade-nya itu dhaif. Ya, grade-nya dhaif. Jadi dhaif artinya apa? Enggak palsu enggak, tapi ya. Dan kalau dalam kita membuat hukum Islam, kita nggak boleh membuat syariat berdasarkan hadits yang dhaif. Tapi meskipun demikian, bahkan Hamka pun mengatakan setiap muslim untuk menghayati surah Yasin. Karena namanya menghayati tidak hanya di otak kan, tapi juga di hati. Ada memang betul Yasin itu berbicara banyak soal hati yang hidup, hati yang mati, tapi tidak hati yang sakit. Tidak hati yang sakit, hanya dua. Karena di sini surah Makkiyah kan, munafik di mana datangnya? Di Madinah. Ya, jadi itu kenapa ulama kita tetap mengharapkan kita menghayati surat Yasin. Kalau kawan-kawan ingat apa yang dilakukan Sunan Kalijaga untuk menggantikan ritual-ritual agama Hindu apa? Yasinan ya, Yasin yang dibacakan. Nah maka ini kalau kawan-kawan sempat ke Perpustakaan Nasional di Jakarta, coba lihat di antara 9 wali songo yang kita kenal, Sunan Kalijaga ini yang paling rajin mendokumentasikan apa yang dia dakwakan. Hebat beliau. Ini salah satu tujuannya Yasin. Nah, ini rute yang saya ambil. Ayat kedua, ini rute ya. Ini ayat semuanya ini. Kalau yang warna hijau itu bicara tentang Al-Quran. Yang warnanya hijau, ini apa ya? Kuning ini Al-Quran. Hijau ini bicara Rasul. Yang biru ini respon terhadap apa yang dibawakan Rasul. Itu 1-12 ya. Nah, ayat 2 ini Allah bersumpah terhadap Al-Quran. Bersumpah Allah terhadap Al-Quran tentang kerasulan 3 dan 4. Allah juga bersumpah bahwa Al-Quran itu benar-benar dia turunkan. Ayat kelima. Nah, ini ada dispute sedikit tentang terjemahan atau tafsir ayat kelima. Kalau rekan-rekan punya Al-Quran dari Indonesia, saya punya 2 Al-Quran Indonesia, saya cek. Yang 5 ini warnanya hijau, alias dia ada di sini. Kalau kawan-kawan punya Al-Quran sekarang, saya harapkan dibuka. Kalau ada bahasa Indonesia lebih bagus. Coba lihat. 5 ini letaknya di sini. Artinya 5 ayat kelima letaknya tentang Rasul, bukan tentang Al-Quran. Nanti insya Allah kita bahas. Ini ayat terakhir yang kita bahas hari ini. Kalau kawan-kawan buka bahasa Inggris, saya punya juga 2 punya bahasa Inggris pakai apps ini, bukan fisiknya. 5 ini sumpah Allah terhadap Al-Quran, tentang Al-Quran, bukan tentang Rasul. Nah, kenapa? Di terjemahan bahasa Indonesia saya tentang Al-Quran bukan tentang. Oh, bagus berarti. Saya enggak. Yang tentang saya dia katakan ini memang ini ada terjemahannya bisa dua-duanya. Tidak ada yang salah. Ingat ya, yang saya katakan berbeda tidak mesti salah. Terjemahan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, terjemahan adalah interpretasi si penerjemah. Tidak asli bahasa itu sendiri kan ya. Saya kan juga penerjemah buku. Ketika saya menerjemahkan buku, tidak per kata saya terjemahkan, per paragraf. Nah, kemudian Al-Quran ini dipakai oleh Rasul sebagai pengingat untuk memberi peringatan kepada orang. Respon dari pengingat itu ada 2, yang tidak mau mendengar dan yang mau mendengar. Yang tidak mau mendengar 7, 8, 9, 10. Yang mau mendengar 11, 12. Ini rutenya. Ini rute yang saya pakai lebih tepatnya. Ingat lagi-lagi ini bukan satu-satunya rute ya, tapi ini lagi-lagi begini yang saya pelajari. Kawan-kawan mungkin kalau sudah belajar mungkin kawan-kawan malah merasa 5 ini ada di sini. Gak masalah. Nah, mari kita buka pertama ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini namanya dalam ilmu bahasa Arab huruf al-muqatta'at. Huruf-huruf terpisah. Yasin, alif, lam, mim, apalagi Toha, alif, lam, ro. Ya, maknanya hanya Allah yang tahu dan tidak ada perbedaan di kalangan para mufassirin tentang artinya.
Tidak ada yang tahu artinya, dan semuanya sepakat hanya Allah yang tahu. Cuma memang ada interpretasi berdasarkan pola. Saya pernah kasih tahu ada 29 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf-huruf al-muqatta'ah. Ke-29-nya orang pelajari polanya. Apa yang ketemu? Banyak, tapi dua yang saya serikan di sini. Ini sentakan, gaya nyentak untuk menarik perhatian. Kalau rekan-rekan berdiri di belakang imam, imamnya baca surat, kawan-kawan ini datangnya ke masjid yang jarang, yang tidak pernah didatangi sebelumnya. Ustaz ini bicara baca surat, misalnya surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya kita ingat. Tapi kalau imamnya ngomong Yasin, pasti kan ya? Ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Begitu alif lam mim diturunkan, orang-orang Madinah bingung. Ya, ini gaya sentak. Alif lam mim. Orang-orang tahu dia alam tahu, alim tahu, alif lam mim, alam alim tahu dia. Tapi mereka nggak tahu bahwa alam itu terdiri dari huruf alif, lam, mim. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Yahudi tahu. Tapi kenapa kok kata Allah kan? Kata Allah, aku turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dengan menggunakan huruf-huruf yang kalian tahu. Tapi kenapa kalian nggak bisa buat? Itu tantangan Al-Quran, tantangan Allah terhadap orang-orang Yahudi dulu. Kemudian juga bagaimana para mufassirin menerjemahkan Al-Fatihah. Apa salah satu ayatnya yang terkenal yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta petunjuk kan kepada Allah kan? Kita minta petunjuk tapi jawaban Allah apa? Alif lam mim. Langsung nggak ngerti kita. Inilah sikap kita terhadap Al-Quran kalau ingin mempelajarinya. Kita harus kosong dulu. Kita nggak boleh setengah berisi, 3/4 berisi. Jangan kosong ke Al-Quran. Sadar kita bahwa kita itu mempelajari Al-Quran dengan dalam kondisi tidak tahu dulu. Jangan sosok tahu, gitulah kira-kira kesannya. Tapi lagi-lagi, ini adalah interpretasi pola, bukan makna yang sesungguhnya. Dan ke-29 ayat surat yang dibuka dengan huruf-huruf al-muqatta'at selalu diikuti oleh pesan-pesan penting. Semuanya, 100% statistiknya. Sehingga para ulama mengatakan alif lam mim, yasin dan seterusnya. Berikutnya pasti tentang hal yang penting, pasti tentang yang penting. Kenapa pasti? Ya orang sudah mempelajarinya ya, 29 ayat, 29 surat tadi. Nah, sekarang mari kita masuk ke ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Huruf waw itu punya 29 makna dalam bahasa Arab. Dan di antaranya artinya apa yang paling terkenal apa? Dan. Ya, dan. Kemudian apa lagi? Wa sebagai kapital, jadi membuka huruf besar. Kalau di dalam romanji itu kan huruf besar, kalimat pertama dengan huruf besar kan? Dalam bahasa Arab apa? Dengan huruf wa, artinya awal kalimat. Di sini artinya adalah sumpah. Dalam bahasa Indonesia demi. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada artinya, cuma sumpah, wujud sumpah. Al-Quran asal katanya qaf, ra dan alif. Qara itu kata kerja artinya baca. Membaca sesuatu, qara. Mungkin kawan-kawan ingat ikra. Itu dari kata sama. Huruf nun di sana untuk menunjukkan bahwa bahan bacanya banyak banget. Banyak banget. Huruf nun di sana, qara ini kan kata kerja ya. Ketika dia taruh di sini dia jadi kata bedah dan merujuk kepada bahan bacaan yang luar biasa. Jadi kira-kira apa arti Al-Quran, kawan-kawan? Bahan bacaan yang luar biasa. Dan kata itu tidak pernah eksis sebelumnya sampai kata itu diturunkan dalam Al-Quran sendiri. Ingat baik-baik. Ini sama dengan nama Yahya. Nabi Yahya alaihissalam itu nama yang sengaja disimpan oleh Allah di surga sampai Nabi Yahya diturunkan. Ada dalam surat Yahya, dalam surat Al-Quran. Yahya ini nama istimewa yang tidak ada nama itu sebelumnya. Kemudian hakim, kita terjemahkan hikmah. Tapi hakim itu dalam bahasa Arab ha kaf mim. Itu punya dua bacaan. Sebagai hakim, sebagai hukum. Hakim itu artinya itu berkenaan dengan kebijakan, dengan kearifan, dengan hikmah.
Sementara hukum itu bicara tentang otoritas, tentang keadilan, ya tentang hukum. Jadi kalau sebenarnya, kalau kita rujuk, kalau kita datang ke hakim, kita bukan untuk minta diadili, tapi kita minta kebijakan dia. Siapa yang mengadili kita? Hukum yang berlaku. Gitu. Pengertian yang biasa kalau kawan-kawan ada yang berasal dari fakultas hukum pasti pahami. Yang mengadili kita bukan hakim, tapi hukum. Nah, di sini hakim di sini artinya dua-duanya. Dia hukum dan dia juga hakim. Sehingga ayat kedua ini, ya, ini saya singkat di ayat kedua. Kalau saya tulis kesimpulan terlalu lancang saya, jadi saya katakan jadi setelah saya membaca, setelah saya pelajari itu, sebuah setelah jadi ayat kedua ini bercerita satu, Al-Quran itu nama kitab suci kita dan 70 kali tampil di Al-Quran. Satu diantaranya di surat Yasin. Kemudian apa lagi? Al-Quran itu hakim dan hukum. Kemudian apa lagi? Bahwa Allah bersumpah demi Al-Quran. Wah, di depannya ya. Tentu saja pertanyaan kita sekarang adalah untuk apa Allah bersumpah? Nah, kalau kita balik ke rute tadi, kita paham bahwa Allah itu bersumpah untuk 3 dan 4. Untuk rasul. Allah bersumpah untuk rasul, untuk sesuatu tentang rasul. Apa yang ketiga bunyinya? Innaka laminal mursalin. Inna itu sungguh-sungguh, most definitely, certainly. Sungguh-sungguh, sesungguhnya. K itu kamu. Nah, ini spesifik dalam Al-Quran. Kata K kamu, ya, kata kamu bentuk kedua tunggal hanya dipakai untuk Rasulullah. Jadi kalau kawan-kawan ketemu K alaika, itu hanya untuk Rasul. K itu di sana untuk Rasul. La itu benar-benar min salah satu. Yang tidak itu la-nya ini lam alif ya, lam alif ya, itu baru tidak artinya kan. Kalau pernah dengar sinetron Arab misalnya la, la-nya itu lam alif. Tapi kalau la biasa itu sungguh-sungguh. La minal mursalin, sungguh-sungguh seorang mursal. Ya, nah mursalin para pembawa pesan berasal dari kata irsal, alif ram ra sin lam. Irsal itu asal kata dari rasul dan mursal. Apa bedanya? Ini agak susah saya memahaminya terus terang. Ini bahasa soalnya kan. Saya juga masih belum banyak paham bahasa Arab. Rasul dipakai kalau dia menjadi subjek, mursal dipakai sebagai objek. Keren ya? Di sini apa nih? Objek atau subjek? Objek. Coba cek nanti ke surat-surat Al-Quran yang mulai yang memakai rasul, pasti dia subjek. Arsalah, dia pergi membawa sesuatu, kata kerja di sini dia. Risalah, isi pesan. Asal katanya sama ya. Ini saya ingat betul kelas 4 SD belajar bahasa Arab, bukunya Bahtera. Pak Yusri mungkin masih mengalami. Guru saya dulu nih di SD nih, SD pendidikan formal ini. Rasul orangnya, ada nyanyinya kan? Arsalah kerjaannya, risalah isinya. Pernah dengar ya? Bukunya Bahtera, saya masih ingat sampai sekarang. Ini contoh. Jadi belajar bahasa Arab menurut zaman saya dulu saya SD tahun 80 berapa Pak? 86, 87, 88 sekitar itu. Menteri Pendidikannya masih Pak yang Arab siapa ya? Fuad Hasan. Bang. Ya. Jadi belajar bahasa Arab, kami diajarkan dulu pasti dimulai dari asal katanya. Dari asal kata itu turun temurun. Jadi salah satu keistimewaan bahasa Arab, dia nggak pernah menyerap bahasa asing. Dia punya komputer aja bahasa Arab ya, tanpa perlu menyerap bahasa asing. Itu keistimewaan bahasa Arab. Nah, jadi ayat ketiga ini bercerita bahwa telah datang rasul-rasul sebelum Muhammad SAW. Artinya apa? Sowat gitu loh. Yang untuk ngasih tahu Rasul, ya Muhammad SAW, kamu itu menderita, iya kamu menderita, tapi jangan lupa kamu nggak sendirian loh. Sebelum kamu telah ada orang-orang seperti kamu yang juga menderita seperti kamu. Nabi Nuh, berapa tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah? Hampir 1000 tahun, 900 sekian tahun. Berapa orang yang beriman? 10.
Nabi Lut 600-700 tahun, berapa yang beriman? 2. Nabi Ibrahim, siapa yang yang tidak kagum dengan kehebatan Nabi Ibrahim berdakwah? Berapa yang ikut? Kurang dari 20. Jumlah yang saya sebutkan tadi itu disebutkan dalam Al-Quran. Istimewa memang beliau-beliau ini. Orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran jumlahnya. Ya, kata Allah, Nabi Isa apa lagi? Nabi Isa coba lihat, alaihissalam. Jadi kata Allah ke Rasul, kamu memang menderita, tapi ingat, kamu nggak sendirian. Pernah nggak kawan-kawan di situasi yang sedang memperjuangkan ikut dalam organisasi misalnya, memperjuangkan suatu, tapi rasanya kok saya sendiri berjuang, yang lain nggak ada. Begitu ada tahu kita ada orang lain yang mengalami yang sama, langsung rasa wah kami menderita ketika saya punya teman seperjuangan. Pernah nggak? Saya pernah mengalami itu. Begitu saya tahu ada orang yang sedang berjuang yang mirip dengan saya, tapi mungkin perjuangan berbeda, kemudian langsung oh iya, saya tidak sendirian. Jangankan itu, kita gagal ujian aja, kemudian tahu ada teman juga gagal ujian, manusiawi itu mitra. Apalagi Rasul, Rasul bukan malaikat. Jadi Allah ngomong Rasul, ada teman kamu, ada saudara-saudara kamu yang seperti kamu menderita juga. Mereka hak, mereka hakim, tapi menderita oleh umatnya sendiri. Kemudian apalagi yang saya simpulkan atau yang saya catat dari ayat ketiga ini, bahwa Rasul nggak dapat dipisah dengan Allah. Kenapa coba? Kenapa Rasul nggak bisa dipisah dengan Allah? Rasul tugasnya apa tadi? Menyampaikan risalah. Siapa yang punya risalah? Allah. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan berpasangan seperti khutbah saya kemarin ya, beda ini. Bukan berarti Allah itu pasangan Rasul, enggak. Ini di posisinya ini. Rasul disuruh Allah, bukan pasangan Allah. Hati-hati di sini. Kemudian, ini penting. Penyampaian risalah itu disebut dakwah. Cara berdakwah, ciri orang-orang itu, ciri dai itu kemudian dia ada di pembagian 2 di risalah kedua ayat 13 sampai 32. Seorang dai itu dikatakan dai bagaimana? Itu dia di sini. Bagaimana seorang dai berdakwah? Itu dia di sini. Ya, jadi kalau kawan-kawan nanti mempelajari Yasin ini, perhatikan kalau apalagi ingin menjadi pendakwah dai, di sini dia ada dibahas. Bagaimana sih cara berdakwah itu? Dan catatan kaki, nah ini saya biasanya kalau ini agak menyimpang dari pembahasan, tapi masih berkaitan, saya buat catatan kakinya. Ini adalah surat Al-Fatir, surat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirul la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Artinya panjang, saya singkatkan. Mereka, orang-orang itu, subjek dakwah, objek dakwah dari risalah, itu mereka bersumpah dengan sungguh-sungguhnya bersumpah. Kata mereka apa? Kalau Rasul datang ke kami ini, datang Rasul ke saya, maka saya akan menjadi orang yang beriman, lebih beriman daripada orang-orang sebelumnya. Tapi kemudian ketika datang seorang Rasul, mereka lari. Ini surat Al-Fatir dari surat sebelum Yasin ya, ayat 35, ayat ke-42. Ayat 45, 46 itu akhirnya surat Fatir itu. Nah, di surat Yasin datang Rasul itu. Datang Rasul yang dijanjikan, yang diminta oleh mereka. Siapa? Muhammad SAW. Apakah mereka beriman? Enggak. Lari mereka. Nah, ini kaitan. Ini salah satu ya. Tidak hanya ini kaitannya, tapi ini satu poin hubungan antara surat Al-Fatir dan surat Yasin. Kenapa surat Yasin letaknya di sini? Banyak, tidak hanya ini kaitannya, tapi ini yang kita bahas sekarang ini. Terus dari catatan kaki ini, dari keterkaitan ini, apa sih yang kita bisa pelajari? Apa sih yang kita pelajari? Pertama, bahwa susunan surat, ayat, kata, bahkan huruf adalah bagian dari kesempurnaan Al-Quran. Jadi apa? Jangan asal comot, jangan asal kutip. Hati-hati. Kalau kita asal comot, kita asal kutip Al-Quran, itu berbahaya karena berpotensi kita meletakkan Al-Quran di belakang kita. Kita ingin Al-Quran mengikuti kita. Kita ingin Quran mengikuti apa yang kita mau. That's so dangerous. Bahaya. Kenapa? Satu ayat tidak mungkin berdiri sendiri. Dia di sana karena ada pendahulunya dan karena ada
yang berikutnya. Satu surah nggak mungkin berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia ada pendahulunya dan ada berikutnya. Terus surah Al-Fatihah gimana? Terus surat Qul a'udzu birabbin nas gimana? Itulah lagi ceritanya. Nanti kita bahas. Kemudian, ini memang cerita tentang orang-orang generasi sebelumnya. Kalau datang kebenaran, saya akan beriman sekarang ini. Kalau datang Rasul, saya akan beriman sekarang ini. Gaya kita kan kayak gitu kan. Andaikan saya punya uang, sekarang saya nyumbang. Pintar, sekarang saya ajarin kalian semua. Sifat kita kan. Sifat itu yang menghancurkan mereka-mereka dulu itu. Dan sifat itu masih tetap ada dalam diri kita. Jadi berbahaya. Hati-hati. Apa-apa sifat-sifat yang menghancurkan kaum-kaum pendahulu kita punya sekarang. Saya tidak ingin menceritakan, tidak ingin membahas kawan-kawan, tapi saya sendiri beberapa kali ngerasa gitu. Andaikan saya punya uang, saya kasih dia uang sekarang ini. Andaikan saya punya ilmu, saya ajarin kamu. Persis seperti ini, persis. Ini yang dimati-mati Allah. Nah, setiap umat yang membangkang, ini kelanjutan dari yang tadi. Setiap umat yang membangkang itu, setiap umat yang membangkang pada Rasulnya, itu selalu berasal dengan kebinasaan. Kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Gak usah saya sebut, umat Nabi Soleh, kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, lewat. Tapi Quraisy gak dihancurkan oleh Allah. Ketika datang Quraisy ke Rasulullah, ya Muhammad SAW, kalau engkau memang Rasul, coba tunjukkan ke kami bukti. Apa kata Rasul? Andaikan saya tunjukkan ke kamu bukti, kamu pasti akan berkata ini sihir. Gak mau Rasul. Kenapa? Rasul sayang sama orang-orang Quraisy. Rasul menunjukkan mukjizatnya, banyak air keluar dari sela-sela tangan beliau di perang Tabuk, bulan dibelahnya, perang Kandak, perang God itu, perang di Madinah, perang Parit, si Goni, Rasulullah mengumpulkan seluruh makanan, masukin di sini nih, kemudian baru dibagikan kepada Rasul. Semua orang Madinah, yang baik yang Muslim maupun tidak, bisa makan dari sana. Tapi mukjizatnya Rasul itu hanya diperlihatkan kepada kaum muslimin. Rasulullah nggak mau nunjukin ini ke kaum kafir. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ingin mereka binasa. Rasulullah tahu ini sifat ini tadi. Pernah juga orang kafir berkatakan, ya kalau Allah itu Maha Kuasa, kenapa kok manusia yang diturunkan sebagai nabi? Kenapa nggak malaikat? Kalau Allah turunkan malaikat, mereka ngomong juga, ikan malaikat kan kamu kan nggak tahu masalah manusia, kamu kan malaikat. Ya kan ada dalam Quran, direkam dalam Quran itu sifat kita banget itu. Tidak ada aja alasannya. Nah, kalau Allah sudah mematikan hati ini tadi kan, kenapa sih sifat ini nggak bisa? Kenapa sifat ini tumbuh? Karena hati kita mati. Kematian hati itu sudah dibicarakan pada ayat ketiga. Soal hati sudah dibicarakan pada ayat ketiga, tapi lihat itu tersurat ya, tersirat ya, bukan tersurat. Tersirat. Nah, kelanjutan dari hati mati itu nanti lanjutkan dari ayat 6, dari 6 nanti lanjut ke ayat nomor 11, 11 nanti lanjut ke ayat nomor 33, 34, 35, lanjut kemudian ke 79. Jadi lompat Gus. Jadi untuk memenuhi syarat itu yang namanya belajar nggak bisa dari langsung ke wow, harus dari alif dulu. Itu yang saya katakan tadi, saya belum sanggup langsung to the point tentang hati. Karena banyak hal-hal yang harus saya penuhi dulu sebelumnya. Nah, ayat keempat. Mohon maaf saya haus. Cepet. Satu botol. Wah, sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, kita masuk ke ayat keempat. Ala siratin mustaqim. Di atas jalan yang benar. Ala itu upon, on, di atas. Sirat jalan, mustaqim benar artinya lurus ya. Tapi saya memilih kata benar di sini. Karena saya pikir benar untuk kasus saya lebih baik daripada kasus lurus. Karena tidak semua di fisika itu yang lurus itu tidak mesti benar. Maaf, ini lagi-lagi ini personal saya. Sirat itu artinya jalan. Dalam bahasa Arab, jalan itu tidak hanya sirat, tapi ada juga
sabil. Apa bedanya? Kenapa nggak pakai sabil di sini? Ingat ya, fi sabilillah, pernah ingat ya? Jalan di jalan Allah. Jalan Allah juga, sirat itu juga jalan Allah. Apa bedanya? Sabil itu punya bentuk plural, subul. Sementara sirat nggak punya, hanya singular. Sehingga sirat hanya dipakai Allah untuk hal-hal tentang tauhid. Jadi kalau kawan-kawan lihat Allah siratin mustaqim, ini tentang tauhid. Jalan mengenal Allah hanya satu, Islam, tauhid. Sirat nggak ada jalan. Oh mungkin saya pakai agama Islam versi 2 mungkin bisa. Nggak bisa. Awamadiah nggak bisa. Itu dalam konteks ini kita sama dengan Vatikan konsepnya. Kalau Vatikan berubah sekarang. Vatikan juga mengatakan tidak ada salvation di luar Katolik. Islam juga gitu, tidak ada tauhid di luar Islam. Tapi sekarang pausnya sekarang lebih humanis ya, jadi ya apalah. Nah, mari kita lihat contoh penggunaan dua kata ini dalam Al-Quran. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa di sini artinya dan, anna sungguh-sungguh, hadza ini, siroti ti ya. Sedikit saya. Ada ya di sini. Ya ini possession ku, aku, punyaku. Mustaqim, fattabi'u. Jadi kira-kira artinya frase pertama itu sungguh jalanku ini benar, oleh sebab itu ikuti dia. Fattabi'u. Ikuti dia. Itu yang belakang ini ya ini artinya. It kalau bahasa Inggris merujuk ke sirat. Ya. Wala tattabi'u. Nah, ini baru tidak ini. Lala yang kata di telenovela Arab itu. Agak panjang dia lah. Saya nggak natif jadi nggak susah bedakannya. Dan jangan ikuti tattabi'u. Asal katanya sama tabi'u, tapi di sini tattabi'u karena dia ada lam di sini sabulu. Jalan-jalan yang lain. Lihat kan? Kalau dia itu bukan tauhid, Allah nggak pakai kata jalannya, nggak pakai sirat. Ya. Dan jangan ikuti jalan-jalan lain karena mereka akan memisahkan kamu dari jalan Allah. Ini kenapa nggak sirat ini? Kenapa nggak sabil di sini? Nah ini udah konteksnya beda. Nggak sabul ini levelnya nggak sirat. Paham maksudnya ya? Sirat tuh nggak bisa dibandingkan dengan sabil. Dibandingannya dengan sabili. Dengan jalan Allah. Nah, di sini sabili ini tidak tauhid di sini, tapi jalan-jalan kebaikan yang ada di dalam tauhid Allah. Nah, yang kayak begini itu nggak bisa kita dapatkan dalam terjemahan kawan-kawan. Iya kan? Marilah kita belajar Al-Quran, bahasa Arab. Nggak usah bisa bercakap-cakap sih, nggak bisa bercakap-cakap. Tapi dengan memahami frase per frase, ada bagian-bagian yang nggak mungkin. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan si penerjemah kan, mereka juga terbatas tempat kan, dibahas kayak gitu satu ayat mungkin satu buku mungkin, ya udah pusing. Tapi buku yang tadi yang saya rujuk tadi insya Allah bagus, per frase dia bang, bukan per kata, per frase. Seperti ini yang saya bahas nih, ala sirot satu frase kan, ini satu kata, tapi dia nggak bahas per kata, per frase. Kalau situs yang saya tunjukkan tadi itu dia bahas tidak, dia artikan per kata. Terus satu kata itu nanti dirujuknya ini asal katanya apa, itu lebih dahsyat lagi. Yang corpus.quran.com tadi. Silakan kawan-kawan buka. Dan yang terakhir adalah dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu sudah diperintahkan kepadamu untuk membuatmu bertakwa. Yang terakhirnya dzalikum, aku pasti tahu ya kamu ya. Wasaqum perintahkan bihi la'allakum tattaqun, takwa. Nah, sebelum saya lanjut, ini penting. Ya, yang saya setup di sini penting semua insyaallah. Hada acap muncul dalam Quran, sering muncul dalam Quran. Saya pakai acap karena pas sering nanti dia nggak simetris, ini nggak suka saya. Acap muncul dalam surah Yasin. Ini preferensi pribadi, saya orangnya simetris nggak suka. Ya, hada
Itu artinya ini, ya. Nah, ini contoh lain, lawan dari ini apa? Itu. Ini kira-kira coba saya quiz nih yang tahu ini surat keberapa ini? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Surat keberapa? Kedua. Ayat berapa ini? Ayat kedua. Habisnya saya pilih saya nggak sinkron ya. Jadi saya biarkan di sana. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu ya, kitab tidak negasi. Raiba fi keraguan. Roiba ragu fi di dalamnya. Huda petunjuk, muttaqin bagi orang yang beriman. Bertakwa sebenarnya. Nah, tahu kan ada tanda ini kan artinya apa? Kita baca kayak gini, stop di sini, atau kita baca di sini, stop di sini ya. Pilih salah satu. Coba kalau hilangkan sekarang nih. Paham nggak kawan-kawan artinya akan berubah? Kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang mutakin. Jadi petunjuk kitab orang muslim itu ada keraguan. Jadi either berhenti di sini atau berhenti di sana. Enak kan kalau kita ngerti perkata ya? Ya, keraguan padanya. Pertanyaannya sekarang, kalau kawan-kawan buka kitab lagi-lagi Quran saya ini, di sini dibuatnya apa artinya? Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Tolong cek bahasa Inggris ayat kedua apa? Oh, pakai iPad. Yang saya maksud pakai hard copy-nya. Punya nggak? Yang saya punya hard copy di rumah. Kalau iPad mungkin sudah canggih, mungkin sudah di. Coba tolong dong yang punya Al-Quran. Apa di sini bahasa Indonesia? Kalau di Quran saya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tunjuk bagi apa teh? Kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan. Ini. Pertanyaannya kenapa enggak hada? Kenapa dalika? Dalika itu artinya itu. Karena ketika diturunkan Al-Quran itu belum sempurna diturunkan. Kata Allah, kata Rasul, itulah kitab, kata Rasulullah. Rasul menunjuk ke atas. Al-Quran belum komplit saat itu. Jadi betapa presisinya bahasa Al-Quran ya. Betapa presisinya bahasa Al-Quran. Oke lah, kita terjemahkan ini karena konteks kitabnya sudah punya kan ya. Itu terjemahan interpretasi, insya Allah nggak salah. Insya Allah nggak. Saya tidak dalam posisi menyalahkan penerjemah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita kembali ke ayat keempat. Kita punya sirat, sabil, mustaqim. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak dengar kata-kata ini, ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim. Surat keberapa itu? 1, ya ada di sini. Ayat kelima. Ya, ada kata sirat, ada kata mustaqim. Yang beda di depan. Yang satu ala, yang satu ihdina. Nah itu kami ya, nah itu kami. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan sirat mustaqim pada kedua ayat ini? Coba saya beri waktu agak 5 detik untuk menyadarinya. Atau jangan-jangan sama? Ya pasti beda ya. Yang pasti beda. Maksudnya pertanyaan saya, apakah dua sirat mustaqim ini sama? Asli itu pertanyaan saya. Pasti berbeda, tapi apa bedanya? Betul. Bedanya ada alif lam. Ada alif lam pada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang satu dalam ini bahasa lingkungan. Ada kawan-kawan yang ahli bahasa di sini? Pakai D. Oke. Ini yang satu dalam bentuk normatif, yang satu dalam bentuk akusatif. Dalam bahasa Arab, efeknya apa? Yang bentuknya seperti ini, yang alif ini, hanya ada satu tafsir, tidak ada yang lain. Sementara yang bentuk normatif yang di sana itu punya beberapa layer, punya beberapa lapisan penafsirannya. Bisa tersurat, bisa tersirat. Yang ini tersurat doang, nggak ada yang tersirat. Apa ini? Bawa kami ke jalan Engkau ya Allah. Jalan apa? Tauhid siratnya. Bawa kami ke jalanmu ya Allah. Jalan di sini artinya tauhid. Tapi di sini ya tauhid juga, tapi punya makna-makna lain selain yang tersirat. Misal ini lagi-lagi apa yang saya pelajari. Contoh lain ya, contoh lain ini surat Yasin juga. Ayat ke 79 dan ayat 81 ini juga bicara tentang orang yang menantang Rasulullah untuk menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati itu banyak dalam Yasin contohnya. Ini lagi-lagi penafsirannya antara
harfiah dan hati, menghidupkan hati yang mati. Ya, di sini wa bikulli khalqin alim. Khalqin alim itu adalah dua atribut Allah, Al-Khaliq dan Al-Alim. Di ayat yang berikutnya wa huwal khallaqul alim. Yang satu enggak ada alif lam mim, alif lam. Di sini ada alif lam. Tapi alhamdulillah saya nggak bahas ini, jadi saya hanya ngasih contoh aja ya. Ini juga berat ya. Nah, jadi ayat keempat ini bercerita undangan tadi kan saya ngomongkan yang ihdinas ala siratim mustaqim, karena dia berbentuknya normatif, dia punya beberapa makna, beberapa interpretasi. Satu interpretasi misalnya bahwa undangan untuk bertauhid itu datang dari Allah, Rasul, dan Al-Quran. Jadi Allah mengundang kita untuk ayo hambaku kembali ke tauhid. Rasul juga ngomong gitu, risalah intinya itu. Al-Quran juga ngomongnya gitu. Jadi undangan untuk bertauhid itu datangnya dari Allah, Al-Quran, dan Rasul. 3 sumber yang datang ke kita, enggak juga bertauhid di keterangan kita. Kemudian apa interpretasi lain? Nah, ini menarik ini. Ini salah satu terjemahan, salah satu interpretasi dari surat ayat ketiga ini adalah bertauhid seperti naik kereta api. Maksudnya apa sih? Kalau kawan-kawan ingin pergi misalnya ke Tokyo, pakai Shinkansen, jangan pakai JR ya, agak kurang keren. Pakai Shinkansen yang waktunya tertentu, apa yang kawan-kawan lakukan? Pasti kawan-kawan berjihad ya, gimana caranya untuk bisa sampai ke kereta itu kan. Sikut kiri kanan apalagi waktu mepet misalnya. Benar ya? Tapi begitu sampai di atas kereta api Shinkansen, apalagi dapat tiket yang nggak punya seat, pasti kita harus lebih dulu supaya dapat seat kan. Tapi begitu dapat tempat duduk apa? Anteng kan, duduk sana udah tidur sampai ke tujuan. Itu tauhid. Kalau kita sudah benar-benar bertauhid, menurunkan apa yang di mulut ke hati yang cuma sejengkal ini, yang la ilaha illallah, itu tauhid, bisa kita turunkan di sini, the rest of your life akan diurus oleh Allah. Itu rahasia. Pernah nggak kawan-kawan mendengar ada orang ke rumah? Pernah dengar ya? Ke rumah, orangnya sakti, nggak ada kerja tapi ada duit terus. Ya itu karena insya Allah yang saya tahu itu karena ini, karena dia sudah bisa benar-benar. Kita nggak punya parameter tampak nggak ada. Tapi ini janji Allah, kalau kita benar-benar bertauhid, la ilaha illallah sampai ke hati kita, sisa hidup kita akan diurus oleh Allah. Tidak hanya di sini tapi juga di akhir. Pernah dengar hadis orang yang mengucapkan syahadat masuk surga? Pernah dengarnya? Ini artinya yang dimaksud dengan baca syahadat itu ini, membawa dari mulut ke hati. Itu jaminan surga. Itu arti ayat ini. Makanya orang ulama mengatakan bertauhid itu seperti naik kereta api. Menuju tauhid susah. Susah berjuang untuk menurunkan dari mulut ke hati ini susah. Tapi begitu sudah turun, insyaallah aman. Persis seperti naik kereta api. Nah, apalagi interpretasi yang lain bersama ayat ketiga. Ayat ketiga apa tadi? Ayat ketiga apa tadi? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Innaka laminal mursalin apa tadi? Sesungguhnya kamu benar-benar satu di antara para pembawa kabar yang berjalan di atas jalan yang benar. Berarti bersama ayat 3. Jadi ayat 3 dan ayat 4 itulah verifikasi dan justifikasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah sumpah Allah pada Al-Quran untuk menjelaskan bahwa benar engkau adalah seorang Rasul dan membawa pesan kata Allah. Terus ada pertanyaan, terus kenapa emang? Ya itu yang saya jelaskan di awal, inilah kondisi di mana Rasul itu pada titik nadirnya, titik pada titik terbawahnya. Bukan masalah iman ya, bukan, tapi masalah frustasi, masalah kejiwaan Rasulullah yang sudah frustasi dengan orang. Kawan-kawan nonton nggak film Umar yang di YouTube? Ada yang nonton nggak? Lihat kan bagaimana Abu Jahal, kenapa disebut Abu Jahal? Tahu kenapa ya? Karena dia bapaknya kejahatan.
benar-benar jahal dia ya. Menderita Rasulullah oleh beliau. Nah, ini kenapa ya? La'allaka ba. Oh ya, ini lanjutan dari yang tadi. Kenapa kok Rasulullah sampai frustasi? Kenapa sampai frustasi? Ada di surat Asy-Syu'ara, surat ke-36, ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, la'allaka. Ka ini apa itu? Kamu. La'alla itu mungkin, mungkin, maybe. Mungkin kamu baki ini apa? Bunuh. Nafsaka, nafs apa? Diri. Ka ini siapa? Kamu. Coba Pak, artinya apa? Mungkin kamu bunuh dirimu, ya kan? Allah yakunu mu'minin. Bagi kita lihat. Pas kaki siapa? Dan jago bahasa Arabnya kan? Mungkin. Ka itu untuk Rasul. Membunuh diri. Ya, ka di sana diri siapa yang dibunuh? Diri Rasul sendiri. Yakunu mu'minin, karena mereka enggak juga beriman. Itulah Rasulullah. Allah ngomong ke Rasulullah, kamu itu mungkin akan membunuh dirimu sendiri karena mereka orang-orang yang menjadi objek dakwahmu enggak juga beriman. Itulah kualitas Rasulullah. Bahwa beliau memiliki sense of deity yang tidak dapat dilebihi manusia lainnya sejak Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti. Allah sendiri yang mengatakan itu. Nabi Nuh yang kayak gitu menderitanya nggak pernah beliau berpikir bunuh diri. Nabi siapa yang lari dari umatnya? Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Ya, Nabi Rasulullah nggak lari dari umatnya, tapi beliau hampir membunuh dirinya, saking frustasinya. Ya, beliau iba melihat orang yang nggak beriman. Karena beliau tahu betapa ruginya orang-orang yang nggak beriman. Itulah kualitas Rasul kita yang nggak ada kita miliki lagi sekarang ini, kualitas itu. Kasihan kan, pernah kita diberi nasihat orang lain kan, kalau ada orang yang nggak ngerti terus buat salah ke kamu, nggak usah marahi, kasihan ya kan, karena dia nggak tahu. Pernah dengar nasihat itu ya? Ya itu dari Rasul itu. Rasulullah nggak marah ketika Abu Jahal dan seterusnya menjahati beliau, nggak marah. Karena beliau tahu mereka tuh nggak ngerti. Waktu Rasulullah ke Taif, Rasulullah diundang ke Taif. 2 orang datang ke Rasulullah Muhammad datang ke kampung kami lah. Coba sebutkan dulu, kamu sebarkan, kamu ajarkan kami apa yang kamu sampaikan ke orang Quraisy. Diundang beliau oleh 2 orang. Ada dalam sirah Nabawiyah. Apa sampai di sana beliau pergi sama Zaid bin Harithah. Apa yang terjadi di sana? Berbaris orang Taif itu, begitu Rasulullah dilempari. Siapa yang memanin 2 orang tadi itu mengamankan? Terus bagaimana Rasul? Apakah mereka dibalas sama Rasul? Enggak, datang malaikat Jibril. Gimana nih? Kita timpakan 2 gunung itu mereka. Enggak, kata Rasul. Apa kata Rasul? Mereka enggak tahu. Berdoa Rasul. Apa yang terjadi? Jadilah orang-orang Taif itu adalah para dai paling hebat di dunia saat itu. Beliau Islam itu sampai ke Nusantara, salah satunya dari orang Taif. Didengar oleh Allah doa Rasulullah. Karena mereka nggak tahu, ini nggak ada aman, kualitas ini nggak lagi kita miliki. Mudah-mudahan ada walaupun levelnya sedikit ya, tapi Rasulullah teladan kita punya ini. Beliau berpikir kekufuran seorang karena kegagalan beliau berdakwah. Tuh, Abu Jahal yang nggak mau beriman ke Rasulullah. Abu Jahal itu tahu dia apa yang disampaikan Rasul itu benar, tapi dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia dari Bani Hashim, rivalnya dari Bani Makhzum. Yang baca Bani Sirah pasti ngerti. Nah, kegagalan Abu Jahal nggak masuk Islam oleh Rasul dianggap sebagai kegagalannya berdakwah. Kalau kita kan nggak ngerti, sudah saya sampaikan, terserah mula. Rasulullah enggak. Dan Rasulullah tidak menyuruh ini ke kita. Kalau Rasulullah menasihati kita seperti tadi, yang penting kamu sampaikan. Tapi Rasul sendiri ini loh, memang benar-benar teladan yang nggak bisa disanggah Rasulullah itu. Apa yang disarankan kita, beliau contohkan dengan sesempurna mungkin. Nah, lanjut. Inilah yang membuat beliau frustrasi sehingga butuh justifikasi dan verifikasi. Seperti yang saya sampaikan juga di intro, pernah nggak kawan-kawan merasa saya lah pengalaman pribadi saya ngeriset di lab nggak tahu ini benar nggak sih yang saya kerjakan? Sudah 2 tahun ngeriset,
Benar, ini pengalaman pribadi saya. Saya nggak ingin bicara pengalaman orang lain, pengalaman pribadi saya. Saat itulah saya merasa saya butuh seseorang, orang yang mengerti bidangnya mengatakan saya salah atau saya betul. Kita secara fitrah butuh justifikasi di sana gunanya pembimbing. Kawan-kawan nantinya jadi dosen untuk nasihat untuk diri saya sendiri. Jadilah seorang hakim yang baik untuk mahasiswamu. Gunanya untuk memverifikasi, untuk menjustifikasi bimbingan kita. Kamu udahlah kamu melenceng terlalu jauh, balik sini. Gak apa-apa dia kerja sendiri, gak apa-apa. Dia gak baik juga dibimbing. Hari ini bab ini nggak bagus, silakan kamu kejar, ini targetmu di sini. Tapi begitu dia melenceng, luruskan. Itu namanya justifikasi. Itu kita butuh. Saya yakin nggak ada satu pun di antara kita nggak butuh. Rasulnya butuh. Rasul aja butuh. Apalagi kita, Gus. EFT nggak jelas itu. Ya, Gus. Kami ya ngerasa saya dan Ganes butuh verifikasi kan, Gus. Ayat kelima, insyaallah ini ayat makin besar. Tanzil al-azizir rahim. Tanzil kata kerja, kata benda, wahyu, al-aziz dan ar-rahim. Ar-rahim yang bermurah hati, al-aziz yang mendominasi segala sesuatu dan tak dapat didominasi oleh apapun. Ini Allah mulai memperkenalkan dua atributnya di sini, dua sifatnya, dua asmaul husnanya, dua namanya. Kawan-kawan sadar nggak betapa susahnya menerjemahkan asmaul husna itu dalam bahasa Indonesia? Al-Aziz kita buat yang gagah, Al-Akbar juga gagah, yang besar, susah ya. Yang besar. Yang paling gampang tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama kita buat apa? Kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu sama. Coba lah buka KBBI. Benar, susah menerjemahkan. Al-Aziz itu yang gagah, seingat saya kalau di Indonesia kan. Dan ada lagi yang lain juga yang gagah juga namanya. Jadi susah. Nah, lihat di sini ini istimewa nih, biasanya kalau kita buka-buka ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain, biasanya Allah itu memperkenalkan Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Yasin istimewa, unik dia. Ar-Rahim, Al-Aziz dulu malah diperkenalkan, Pak Aziz dulu. Al-Aziz dulu diperkenalkan, baru Ar-Rahim. Ingat tadi ya, kaji kita sebelumnya ayat kedua, ketiga tadi, bahwa susunan ayat, susunan kata itu bagian dari kesempurnaan Al-Quran. Gak ada, ini Al-Aziz biar kedengaran bunyinya bagus, gak itu. Ada maksudnya. Jadi Al-Aziz, Ar-Rahim. Dalam konteks Yasin, Al-Aziz ini nanti menjelaskan, digunakan untuk menjustifikasi orang-orang yang gak mau mendengar risalah. 7, 8, 9, 10 tadi. Allah akan memakai sifat Al-Aziznya. Bagi orang-orang yang mendengarkan risalah, Allah memakai atribut Ar-Rahimnya. Sedikit menyimpang. Karena tadi saya sudah menyebut Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, Rahim, Rahmah. Artinya kasih sayang, belas asih. Apa bedanya? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ingat, ini bagi Al-Fatihah dimulai dengan dua atribut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bukan Al-Akbar, bukan Al-Khaliq, bukan yang lain, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ya dulunya sama-sama pemurah. Ar-Rahman itu punya 3 kualitas. Ya, 2 atribut Allah ini punya 3 kualitas. Ar-Rahman punya 3 kualitas. Kualitas pertama, tidak ada kasih sayang yang lebih besar daripada dia, Ar-Rahman. Jadi kasih sayang terbesar itu dibawa oleh Ar-Rahman. Kualitas kedua, berlaku saat ini juga. Saya ngomong sekarang ini, saat ini berlaku. Yang ketiga apa? Tidak berlaku selama-lamanya. Kalau kita dapat Ar-Rahman sekarang, belum tentu besok kita dapat Ar-Rahman. Kita baca sudah masih Yasin ayat 40-an. Wa ayatul lahum anna khalaqna, dan seterusnya, tentang Allah menciptakan lautan dan seterusnya. Itu disebutkan kalau kita berlayar di tengah lautan, ada kemungkinan gempa, ada kemungkinan badai seterusnya kan? Allah bisa aja yaudah badai sekarang. Tapi kenapa nggak badai? Illa rahmatan lil, dan seterusnya. Karena rahmat Allah. Kita sehat sekarang bukan karena kita menjaga kesehatan, karena rahmat.
Kawan-kawan, saya banyak dosa saya. Astagfirullahaladzim, banyak dosa saya. Mungkin dulu waktu kecil saya beberapa kali mencuri. Tapi apakah kemudian datang kampak dari langit memotong tangan saya? Kenapa saya masih dibiarkan hidup oleh Allah dengan utuh seperti ini? Ar-Rahman. Belum tentu saya berbuat dosa besok mencuri, nggak potong tangan saya, belum tentu. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim punya dua kualitas. Kualitas yang pertama, dia kekal. Dia berlaku kemarin, dia berlaku sekarang, dan dia berlaku ke depan. Yang kedua, dia tidak mesti terlihat kualitasnya. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas bin Abu Talib. Abbas bin Abu Talib itu paman Rasul. Anaknya Abdullah bin Abbas banyak merawikan hadis. Kata beliau ditanya oleh tabi'in, apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata beliau, Ar-Rahman itu berlaku di dunia, Ar-Rahim berlaku di akhirat. Karena beliau memahami yang Ar-Rahim kekal, yang kekal itu di mana? Di akhirat kan? Ar-Rahim itu sekarang. Kalau kita baca surat Yasin yang bercerita tentang akhirat, wamtazul yauma mujrimin. Berpisahlah kalian wahai para kriminal dari kaum muslim, kata Allah. Pernah nggak kawan-kawan mendengarkan yang namanya hak dan batil nggak bisa bercampur? Pernah nggak? Pernah nggak kawan-kawan mendengarkan pepatah bahwa yang namanya benar dan yang salah nggak bisa dicampur? Pernah? Kenyataannya seperti itu. Tapi di dunia ini diizinkan oleh Allah bercampur keduanya. Yang munafik bercampur dengan yang muslim, yang kafir bercampur dengan muslim. Dalam diri kita bercampur yang salah dan yang batil dan yang hak. Dalam diri kita masih berpikir yang jelek-jelek. Dan pada saat bersamaan berpikir yang baik-baik. Itu dua hal yang tidak bisa bercampur. Kenapa bisa bercampur? Ar-Rahman, tidak ada lebih besar daripada Ar-Rahman. Diizinkan oleh Allah untuk bercampur. Tapi di akhirat itu nggak, Ar-Rahman dicabut, nggak ada lagi Ar-Rahman di akhirat. Karena nggak ada lagi Ar-Rahman di akhirat, berpisahlah antara yang hak dan yang batil, yang muslim dan yang kafir. Betapa presisinya bahasa Al-Quran ya. Betapa presisinya, saya merinding sekarang. Takut saya sekarang ini. Siapa tahu kita bagian yang kafir. Stop. Kawan-kawan baca ya, yang bagian itu mengerikan. Allah memakai al-yauma, hari ini. Stop. Nah, kita kembali Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di sini dipakai Ar-Rahim karena untuk menjelaskan nantinya ayat yang ke-11 dan ayat ke-12. Nah, wahyu di sini ini permasalahan terjemahan, apakah maksudnya Rasul atau kitab? Karena kita semua tahu wahyu itu tanda Allah, Rasul dan kitab termasuk tanda-tanda Allah. Dua-duanya insya Allah benar terjemahannya. Tapi rute yang saya pilih, tanzil di sini adalah kitab. Ya kawan-kawan mungkin kalau mempelajari nanti mungkin kawan-kawan akan merasa ini pesannya adalah Rasul. Insya Allah benar. Nah, dua atribut Allah diperkenalkan di sini, ini yang saya maksudkan tadi. Nah, sekarang kita lihat wahyu di sini kata kerja ya, kata benda ya, noun ya. Kalau di bahasa Inggrisnya revelation. Bahasa Indonesia bahasa Inggris lebih gampang logikanya. Revelation kata benda, reveal bahasa Inggris kata kerja. Nah, kalau bahasa Indonesia agak susah. Kata kerjanya menurunkan. Kata bendanya penurunan kayaknya kayak diferensial aja kan, penurunan. Diganti dengan ilham atau wahyu kan kalau di wahyu, tapi juga wahyu juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Mari kita lihat sekarang asal katanya. Tanzil itu berasal dari kata 3 huruf Arab nun zala, dibaca nazal. Ini ada tanda ini tuh, ini konvensi saya mengikuti bukunya yang saya rujuk tadi. Artinya dia ada tasdiknya, nazala. Artinya menurunkan kata kerja. Sama kayak sirot tadi, ini bukan satu-satunya kata menurunkan dalam bahasa Arab. Ada lagi yang lain. Mirip dari asal kata yang sama. Inzal. Tapi beda. Yang satu nazzala, yang satu lagi inzal. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya yang satu diturunkan sedikit demi sedikit, yang satu lagi diturunkan sekaligus. Nazzala artinya diansur-ansur, sedikit.
Inzal atau anzal, ya. Nah, mari kita lihat catatan kaki apa beda nazala sama inzal. Kira-kira ada yang ingat ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Surat apa ini? Subhanallah. Ali Imran ayat 1 ya. Allah. Ini apa dia artinya? Tidak. Negasi lah pokoknya. Tidak. Ilah Tuhan. Ilah selain Dia. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyum Al-Qayyum. Yang hidup dan yang menghidupkan. Nah, ini terjemahan juga sedikit loose ya. Ini juga atribut Allah ini. Al-Hayyum Al-Qayyum. Ini dua atribut Allah. Mari kita lihat sekarang. Ini sebelum ini dulu. Perhatikan dua atribut Allah sering muncul dalam bergandengan dalam Al-Qur'an, dalam ayat. Ya kayak misalnya di Al-Fatihah ayat pertama dan ayat ketiga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Al-Isra As-Sami' Al-Bashir ayat pertamanya. Kemudian di Yasin yang kita bahas tadi, Al-Aziz Ar-Rahim. Nanti di Yasin ayat 81 juga diulang Al-Ghalib Al-Alim. Dan ini malah mengerikan. 4 Al-Jumu'ah ayat surat ke-62 ayat pertama Al-Malik Al-Qudus Al-Aziz Al-Hakim di penghujung ayat. Jadi Allah suka mau meletakkan dua atributnya di penghujung ayat. Dan lagi-lagi itu tanpa makna. Maaf, itu bukannya tanpa makna. Itu ada artinya. Kalau di Yasin tadi salah satu interpretasinya adalah nanti menjelaskan Al-Aziz untuk yang tidak 7, 8, 9, 10, Ar-Rahim 11, 12. Nah, sekarang kita lihat yang ayat ketiganya. Nazala tadi apa? Menurunkan. Alaika, alai untuk ka siapa? Mu. Tapi mu siapa? Rasulullah. Ya, pernah kan dengar ya Nabi salam alaika. Kan ya? Alai itu apa? Salam untukmu. Alai itu salam. Alai itu untuk ka itu mu. Kitab Al-Quran. Bil haqqi musaddiqan, dengan benar dan membenarkan lima baina yadaihi yang sebelumnya. Sampai di sini kita bahas ya. Nah, coba kita baca lagi deh. Menurunkan untukmu kitab dengan benar, dan membenarkan yang sebelumnya. Pertanyaannya, ada nggak subjek dalam ayat itu? Nggak ada ya, karena subjeknya ada di ayat kedua. Jadi ini seperti bicara Pak Yusril yang gagah perkasa dan kaya raya itu suka memancing. Ya, kakak Yusril sengaja ditambahkan lamanya. Ya. Kalimat tadi itu sudah selesai belum? Kalimat yang saya sebutkan tadi, Pak Yusril yang gagah dan perkasa itu suka memancing, sudah selesai belum? Itu di ayat kedua. Itu di ayat kedua. Ayat ketiganya baru. Jadi ini seperti kalimat panjang yang dibagi-bagi. Itu sebabnya kawan-kawan belajar ngaji dari alif, jangan langsung ke waw. Kalau kita penggal ini, bingung kita siapa yang menurunkan. Lihat kan? Keberadaan ayat itu tidak berdiri sendiri. Itu ada pendahulunya, ada sebelumnya. Hati-hati, kalau bisa hindari mencomot-comot ayat sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan. Saya belajar fisika misalnya kan, wah ada Big Bang, wah cari di luar ada nggak Big Bang? Jangan, tidak seperti itu caranya. Tidak seperti itu caranya. Itu persis seperti ini. Kita cocok-cocokkan. Akhirnya apa? Cocokologi apa istilahnya itu? Antropologi. Ya. Artinya kita paksa Al-Quran itu taruh di belakang kita, ikuti saya. Akibatnya apa?
At-Taubah ayat 2. Ketika kamu ketemu orang kafir, bunuh mereka semua. At-Taubah ayat 2. Nah, itu artinya. Dalam Al-Quran kan sebut At-Taubah ayat 2. Kalau diamkan mereka 4 bulan lamanya, setelah itu kalau kamu masih ketemu dimanapun mereka berada, bunuh. Oh, itu yang kita pakai kan? Nah, itu artinya. Kalau kawan-kawan tahu At-Taubah ayat 2 itu, subhanallah, keren. Ayat paling keren. Insyaallah lain kesempatan kita bahas. Jadi memang sebelum saya mau memutuskan belajar Yasin, saya mencoba belajar dari sejumlah ayat. Kemudian saya sadari ketemu Al-Qamar tadi bahwa yang namanya Al-Quran sebenarnya dipelajari untuk surat per surat. Makanya saya kemudian stop belajar ayat per ayat, saya belajarnya per surat sekarang ini. Nah, lanjut ya dengan benar menggunakan yang sebelumnya. Wa anzalat Taurah wal Injil. Anzal dan anzal apa tadi? Dan menurunkan. Siapa yang menurunkan? Subjeknya mana? Ya, subjeknya. Jadi Pak Yusril tadi, maaf Pak, bukan Bapak. Pak Yusril tadi dia pergi ke pasar dan memancing. Ya, jadi dua kalimat berbeda ini. Ya, dua kalimat sambung. Jadi selain Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Dia itu Hayyum dan Dia itu Qayyum. Dia turunkan kitab dengan benar dan membenarkan kitab sebelumnya, dan Dia juga menurunkan Taurat dan Injil. Tapi beda kata perintahnya, kata kerjanya beda. Yang satu nazal, yang satu anzal, yang satu berangsur-angsur, yang sisanya sekaligus. Jadi Al-Quran diturunkan sekaligus. Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedangkan Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Itu juga ada di surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat ke-105. Dan tentu saja kawan-kawan masih ingat cerita bagaimana Nabi Musa dipanggil ke gunung Sinai 40 hari lamanya. Ngapain? Menerima 10 commandment. Kalau saya tanya kawan-kawan berapa ayat sih kitab Taurat itu, berapa ayat sih? 10 ayat. Tuh, terus kita perjanjian lama apa banyak? Lain kali ya. Nah, kita lagi Pak. Ya nanti kita bahasnya pesan aja ya. Sekali lagi, perhatikan betapa presisinya Al-Quran. Memilih kata kerja aja nggak sembarangan. Kalau memang benar nih ciptaan manusia, lamanya Quran diturunkan 23 tahun loh. Bisa nggak dia nge-track? Ini mana kata kerjanya apa saya pakai ya? Benar ya? Kalau ini dibuat manusia bisa nggak? Dan orang-orang yang suka mendebat Al-Quran, saya nggak yakin mereka benar-benar bisa menghayati bahasa Arab sebagaimana yang seharusnya mereka lakukan sebelum mereka mendebat Al-Quran. Ada cerita Ani Soros menantang membuat surat Al-Furqan, ditantangnya buat surat apa sih depan namanya? Ani Soros tahu ya? Yang salah satu pakar kitab, dia mengaku pakar kitab Al-Quran dan mencoba untuk mencari celah-celah. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Banyak jawabannya dalam Al-Quran, tapi yang saya tulis di sini Al-Furqan ayat ke-25, surat ke-25 ayat ke-32. Ringkasnya, kenapa Al-Quran diturunkan perlahan-lahan? Pak jawaban orang kafir bertanya, kenapa kamu Tuhanmu menurunkan Al-Quran itu bertahap? Kenapa nggak sekaligus saja? Terus kata Allah, disuruhnya Rasulullah menjawab supaya apa? Supaya kalian mudah kamu pelajari. Itu rahasianya kenapa Quran itu diturunkan bertahap dan demi bertahap, supaya kita mudah mempelajarinya. Makanya kalau ingin mempelajari Quran dari alif, nggak langsung ke wow, ya bertahap. Apa kira-kira yang paling mudah kawan-kawan pelajari? Yasin dulu, silahkan. Oh, saya ingin Al-Baqarah dulu biar kalian, silahkan. Begitu Al-Baqarah masih bingung. Apa ya? Silahkan bertahap, tapi jangan langsung sekaligus, jangan langsung komprehensif, enggak, bertahap. Apa yang bisa dulu? Kalau saya pribadi, saya mulai dari ayat-ayat pendek-pendek dulu. Bukan surat pendek ya, tapi ayat-ayat yang menarik perhatian saya. Silahkan kawan-kawan temukan sendiri jalannya. Mulai dari Qul huwallahu ahad juga keren, tauhid dulu kan? Atau dimulai dari surat An-Nisa, boleh. Tentang takwa ayat pertamanya. Dari alif dulu dong. Masih dulu. Iya makanya, tapi dari alif pertama dulu dong. Kita langsung tentang istri gitu kan. Nah, jadi nazala
nazzala, saya ulangi, kata kerja yang diperuntukkan untuk menggambarkan bagaimana Al-Quran diturunkan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang hafal Al-Quran langsung memprotes saya? Bagaimana Bang Buyung dengan Al-Baqarah ayat 185, salah satu ayat favorit kalau tiap kali kita Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila, bukan nazala, fil Quran. Terus bagaimana dengan Al-Qadar? Inna anzalna. Gak konsisten dong. Jangan lupa, dua ayat ini menceritakan proses penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit. Tahu ceritanya? Ada di Al-Quran juga ceritakan begitu Al-Quran itu Allah memutuskan Al-Quran itu diturunkan ke bumi. Tak pertama, nggak mungkin langsung turun lah, habis mungkin bumi. Diturunkan dulu ke langit. Waktu langit diturunkan, saya lupa suratnya yang biasanya si jin ini suka ngintai-ngintai. Surat jin, surat jin. Jin ini dulu suka ngintai-ngintai mendekati langit untuk mengintai pembicaraan para malaikat. Kemudian nanti pembicaraan ini akan disampaikan nanti ke ahli nujum, orang manusia, untuk disampaikan kabar. Banyak kan zaman-zaman dulu ada orang yang bisa mengetahui masa depan karena lewat jin tadi itu. Tapi ada suatu masa jin itu nggak bisa lagi mendekat. Begitu mendekat langsung dipanah oleh para malaikat. Itu ada surat jin. Jin itu mengaku ke Rasulullah. Ternyata apa? Pada saat itu Al-Quran sedang dipersiapkan turun ke bumi. Tanggal berapa Al-Quran diturunkan dari langit, dari Lauh Mahfuz ke bumi? 17 Ramadan. Itu yang kita kenal dengan nuzul Quran. Nuzul itu dari nazal juga. Nah, turunnya Al-Quran ke bumi, ke langit yang tanggal 17 itu utuh. Betul ya. Sengaja dipilih Ramadan, karena Ramadan itu bulan suci. Hanya pada bulan itu bumi sanggup menerima Al-Quran karena bersih. Bukan bumi yang bersih ya, tapi orang-orangnya sedang membersihkan diri saat itu. Ada orang-orang yang membersihkan diri saat itu lebih tepatnya. Itu nanti pembahasan di sini itu lebih bagus ayat yang kita bahas. Kalau kita mau bahas tentang itu ada di sini nanti di surat Al-Baqarah ayat 185. Proses bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Jelas di sini panjang, ingat ya, panjang ayatnya kan. Begitu juga di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam itu, pada Al-Quran diturunkan ke bumi, ke dari Lauh Mahfuz ke langit. Saat itu Lailatul Qadar. Dari langit ke bumi bagaimana? Itu dia ansur-ansur. Ansur-ansur. Makanya Iqra itu tidak mesti tanggal 17 Agustus. Surat ayat pertama surat Al-Iqra tidak mesti tanggal 17 Ramadan. Ada saya baca ada dua pendapat. Yang satu mengatakan di tanggal 17 Ramadan, yang satu tidak. Dan dua-duanya tidak masalah karena yang 17 Ramadan itu yang tidak diperdebatkan orang itu adalah dari Lauh Mahfuz ke langit. Itu tidak ada perdebatan. Nah, kita lanjut. Jadi kita cukup membahas wahyu saja dulu, tanzil. Dan dari sini kita lihat bahwa kata tanzil itu menjabarkan banyak hal terkait diturunkannya Al-Quran secara bertahap, bagaimana dan kenapa. Bagaimana bertahap, kenapa, supaya mudah dipelajari. Saya rasa nanti dulu kita bahas Al-Aziz dan Ar-Rahim. Ar-Rahim sudah saya singgung tadi, Al-Aziz belum. Insya Allah kalau ada lain waktu, di lain kesempatan, di lain media kita bisa bicarakan. Mari saya tutup diskusi ini, sharing saya ini dengan meng-highlight. Highlight bahasa Indonesia apa ya? Menggarisbawahi, makasih Mas, 5 ayat pertama tadi. Pertama, Al-Quran itu luar biasa. Dari 5 ayat pertama tadi, ini versi saya ini ya, kawan-kawan bisa berbeda kesimpulannya. Kenapa dia luar biasa? Katanya baru dan artinya dahsyat. Kemudian surah, ayat, kata, bahkan huruf disusun secara sempurna. Kita lihat tadi contohnya kaitan antara surat Al-Fatir dan surat Yasin. Dan begitu juga bagaimana Allah menyusun katanya sirat mustaqim, kenapa nggak sabil, al-sirat, al-mustaqim, dan seterusnya. Kesempurnaannya dapat dipelajari dan dapat dipahami oleh akal manusia. Ini mungkin saya orang yang nggak ngerti bahasa Arab bisa, saya tidak mengatakan saya sudah paham, tapi mampu saya pelajari. Jadi saya ada kemungkinan saya salah mempelajari. Tapi setidaknya kawan-kawan bisa bertanya ke kawan-kawan kita Yahudi, bisa nggak kamu pelajari Talmud kalian? Tidak, Talmud hanya boleh dipelajari oleh Rabi kalian. Itu
Itu jawaban. Saya punya kawan Yahudi waktu di Amerika. Saya bawa Al-Quran, dia nggak mau bawa Quran. Talmud. Jadi kitab orang Yahudi sekarang Talmud namanya ya, bukan Zabur. Agak aneh mereka memang. Dan ini juga sedikit kalau dari kacamata ilmu teologi yang didefinisikan oleh orang Barat sendiri, hanya Islam ternyata yang monoteis. Yahudi kan juga monoteis katanya kan. Coba tanya, konsep mereka malah lebih mengerikan daripada Trinitas. Kata mereka apa? Tuhan ada satu tapi dia di mana-mana. Oh, ada satu tapi di mana-mana. Kalau Islam gimana? Tuhan satu, di mana dia? Tuh, di atas. Terus bagaimana kok Tuhan tahu apa yang saya kerjakan? Karena dia maha tahu. Al-Alim. Sederhana kan? Tapi kalau Tuhan satu ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu gemuk kan? Dia berbentuk lidah. Ngerti maksud saya kan? Hanya Islam yang monoteis. Gak ada lagi yang lain. Gak usah kita bahas Trinitas. Mungkin kawan-kawan sudah banyak tahu bagaimana membingungkannya konsep Trinitas. Dalam Islam sangat sederhana. Dan kesempurnaan Al-Quran dapat dipahami, dipelajari oleh akal manusia. Seperti yang insya Allah yang kita lakukan sekarang. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Itu tadi Al-Furqan, dengan cara bertahap. Sebagaimana Al-Quran juga diturunkan dengan bertahap. Apa pelajaran kedua? Apa highlight kedua dari versi saya? Nabi Muhammad itu SAW itu luar biasa. Kenapa? Pertama, kerasulannya diverifikasi dengan sesuatu yang luar biasa. Allah bersumpah di Al-Quran yang luar biasa bahwa Rasulullah itu adalah Rasul. Nggak ada nabi-nabi yang lain yang diverifikasi dan dijustifikasi kerasulannya dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran kan belum turun saat itu. Ya belum turun, tapi sudah ada. Jangan lupa loh ya. Zabur, Taurat, Injil itu kan versi kecil dari Al-Quran sebenarnya. Yang cocok berlaku saat itu. Dan kerasulan Rasulullah dijustifikasi oleh sesuatu yang luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa? Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu rasa tanggung jawabnya tak ada tandingnya di antara manusia. Seperti yang kita bahas tadi. Dan rasa cintanya kepada manusia juga luar biasa, baik kepada muslim maupun kafir. Ini juga yang dasar syariat dalam Islam. Kita nggak boleh kasar terhadap orang kafir, nggak boleh. Bukan kafir dini, iya. Nggak ada lagi kafir kalau kafir dini sekarang. Kalau dia kekerasan itu beda lagi ceritanya. Beda yang kita pakai. Imam Muslim pernah saya tanya, bagaimana kalau kita mempergunjingkan orang kafir? Gak boleh ternyata. Ada hadisnya. Mereka kan juga pelihara diri sama dengan kita. Gak boleh kita mempermalukan orang kafir. Kita permalukan dia kafir, sunatin. Gak ada. Bagaimana kita memuliakan saudara kita seiman, begitu juga kita memuliakan kawan-kawan kita yang beda imannya dengan kita. Hebat ya? Hebat kan? Gak ada dalam ajaran. Kalau ajaran yang lain enggak. Agama Yahudi di Talmud itu jelas ada ayatnya. Bunuhi selain agama Yahudi. Ada. Saya baca. Injil mengajarkan kasih sayang. Baca ada satu hadis Nabi Isa yang lupa mereka verifikasi. Apa itu? Saya turun dengan pedang untuk membunuhi kalian semua. Lupa mereka verifikasi. Masih ada itu. Ayat itu di Injil. Mana yang damai? Saya turun ke bumi ini, kata Nabi Isa. Nabi Isa berkata, ini bukan Allah yang berkata ya, untuk membunuhi kalian semua. Mana yang damai? Islam yang damai? Balik itu Rasulullah ya. Itu Rasulullah. Betapa hebatnya, luar biasanya Rasulullah dan juga Al-Quran. Itu highlight ayat pertama. Nah sekarang kita intip sedikit preview 7 ayat selanjutnya. Ayat ke-6 bicara tentang fungsi Al-Quran. Ayat ke-7, ini lagi-lagi apa yang saya pelajari ya, bukan mutlak harga mati ini. Ayat ke-7, kenapa tidak ada yang menerima risalah? Hati mulai bicara di sini, masalah hati. Ayat 8 sampai 10 menjelaskan ayat ke-7 bagaimana Allah menjelaskan matinya hati kita. Kalau kita bicara hati, 3 ayat 8, 9, 10. 3 ayat Allah bicara mati hati. Kemudian ayat 11, siapa yang beruntung dapat risalah, itulah hati yang hidup. Dan ayat ke-12, kenapa mereka beruntung dengan risalah? 11 sangat indah sekali. Terus kita baca ini, terus kita baca ayat ke-50 yang soal Mu'tazil tadi itu, yang memisahkan antara kriminal. Langsung kita lewat.
Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dada Buyung yang telah membuat kita jadi seperti senam otak gitu. Apalagi. Ya mudah-mudahan ini bisa memancing banyak pertanyaan dari rekan-rekan sekalian supaya diskusi semakin hangat. Biasanya kalau gini sih Pak duluan, tapi saya tahan dulu. Lagi nyari ayat yang sabar Pak Ibnu. Siap. Ayat kontroversi. Udah bersiap-siap. Cari amunisi. Yang lain, teman-teman silakan. Silakan Mbak Vini. Oh iya, silakan Bu Vini. Tadi yang kalau nggak salah di footnote ya, yang orang Yang kafir mana? di footnote. Oh, Jadi orang kafir itu bersumpah kalau misalnya datang seorang rasul, saya pasti akan beriman. Ya. Sumpahnya itu di dunia atau di akhirat? apanya? Mereka itu bersumpahnya di dunia. Di atau dunia? Di dunia. Ya ini sejarah ini kan. Jadi Allah mengulangi apa yang telah diucapkan oleh orang kafir saat itu. Tapi ini generasinya jauh sebelum generasi Rasulullah. Ini kan Al-Quran itu kan ada beberapa bagian yang Jadi bercerita sejarah. bukan bentuk penyesalan ya. Bukan tapi bentuk ini dunia ini. Dunia. Silakan kawan-kawan. Silakan. Enggak, Gus ini yang minta. Gus, kamu jawab. Belum dijawab kok pertanyaan itu. Belum sanggup jawab gitu. Di ayat Dari Ali. 9-12 ya. Tapi kan dari Alif kita belajar itu. Nah, silakan Mas Abdi. Ya lengkap istrinya nanya soalnya. Hanya mau verifikasi masalah surat Al-Qamar tadi bahwa Al-Quran itu adalah mudah bagi siapa yang mau memperhatikan. Dengan yang disampaikan oleh Uda Buyung ketika mengatakan bahwa mungkin ini yang baru saya bisa bahas dan Al-Fatihah mungkin terlalu berat untuk saya bahas itu, apakah kemudian menegasikan bahwa Al-Quran itu sudah dipahami? Saya sadar itu ditanya. Yang saya masukkan berat karena ada beberapa kata yang di Indonesia mustaqim. Alif Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masih oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masih belum paham saya. Nasta'in itu. Mas Abdi pernah dengar nggak kalau Allah sudah menetapkan jauh-jauh hari siapa yang masuk surga dan masuk neraka? Ya. Terus pernah nggak kawan-kawan berpikir kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain saya di sini? Itu namanya qadari kalau kita ikut pengajian. Itu ada pembahasan itu nastaqim ihdinas sirah. Ya karena wa iya karena nasta'in tadi itu. Ada beberapa hal yang masih saya ragu di sana, makanya kalau kita baca itu kan itu kita akan dibawanya ke ayat lain kan? Kita akan dibawanya ke ayat lain. Nah, saya mengalami kesulitan di sana dalam proses itu. Kemudian saya sadari saya harus belajar dari sebelumnya. Yang penting ahli tersurat bahwa Al-Quran itu mudah ya. Udah, oke. Saya kemudian tidak akan berusaha. Apapun yang saya baca saya akan paham kayak gitu kan? Attitude-nya kan kayak gitu kan? Jadi attitude saya tetap saya percaya itu mudah, tapi saya butuh usaha. Itu maksud saya. Terima kasih Mas Abdi. Sebenarnya yang dulu ada pertanyaan ini. Terus sekarang dulu. Oke, lagi mikir sesuatu ini. Sabar. Silakan rekan-rekan yang lain. Bang Uda. Sudah disebut. Yang pertama mengoleksi ayat apa? Salah ya? Al-Qamar saya surah 54 ya. Oh 54. Terima kasih. Yang kedua, dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa Al-Quran itu 54 Mas? iya 54. Misalnya 54. Oke, insyaallah. Salah lagi dan pokoknya. Terus masalah yang tadi dibahas bahwa Al-Quran itu mudah, dan terkait dengan pertanyaan saya bahwa Al-Quran yang mudah tadi udah Buyung tunjukkan bahwa dalam Yasin itu ditunjukkan bahwa Rasul itu benar-benar hampir frustasi ya. Tapi di Yasin sendiri tidak dijelaskan bahwa frustasinya di situ kan, dijelaskan di ayat lain. Ya. Nah kalau memang Al-Quran mudah, kenapa nggak dijelaskan di situ langsung bukan aja gitu, biar lebih mudah dipahami? Maksudnya di Yasin kenapa Tidak diurutkan. Enggak diurutkan ya.
Berat ini. Saya ngerti, tapi kenapa kok nggak Al-Quran itu? Ingat, yang Al-Quran kan pengingat ya. Waktu, mudah-mudahan ini menjawab ya. Tapi waktu Al-Quran diturunkan di Makkah, kan belum lengkap ya. Belum lengkap kan, hanya mengenai tauhid saat itu kan. Sementara Al-Quran itu maksudnya tidak hanya soal tauhid kan. Nah, dakwah Rasul kan hanya tentang tauhid saja waktu itu. Tapi kan Al-Quran itu mulai bukan pada saat setelah semuanya diturunkan. Ya saat itu kan kalau misalnya bisa disusun Penyusunan lebih mudah atau penyusunan Al-Quran ayatnya kan tidak manusia menyusun kan. Itu kan iya sudah benar. pendapat ilahi. Nah, Ya itu yang makanya saya tanyakan, kalau misalnya Al-Quran mudah untuk dipahami, bukannya kita kan lebih mudah memahami itu kalau misalnya frustasi seperti ini frustasinya loh. Ini kan lebih terarah gitu ininya. Ini kan kita harus, kalau saya sih pribadi ya, ini apa Menyulitkan Pak. enggak bukan menyulitkan, ini memicu semangat kita untuk belajar kalau saya pribadi. kenapa kok nggak di Biar kita lebih jauh mengkaji Al-Quran ini. Kalau saya pribadi mungkin udah belum hebat, betul. Dia artinya sebenarnya luas. Ya, tapi saya rasa saya juga mengalami proses yang sama, Mas. Saya belajar dari Al-Fatihah, kemudian saya mentok di lompat-lompat kan. ya, kemudian saya sini, akhirnya banyak ayat-ayat yang saya pelajari, akhirnya sampai ke Yasin saya Terhubung. dan terus terang yang menghubungkan itu hati tadi itu, Gus, bahwa kenapa pertanyaannya sederhana, kenapa ada orang yang gampang menerima hidayah ini sholat, kenapa dia susah? Jangan kita berpikir mentang-mentang kedua orang tua kita muslim, dengan sendirinya kita sudah menerima sholat. Enggak mesti loh, kita Islam tapi belum tentu kita benar-benar yakin yang namanya la ilaha illallah. Pertanyaan sederhana, saya baru mungkin beberapa bulan yang lalu, pengalaman pribadi yang benar-benar saya rasakan bahwa sebenarnya belajar itu harusnya mendekatkan diri saya pada Allah, bukan sebaliknya. Otak saya nggak hitam, sekeras apapun saya berjuang belajar fisika, tidak akan bisa saya mengejar orang Yahudi. Tapi saya ternyata punya sesuatu yang nggak mereka bisa punya. Apa itu? Kalau saya belajar bisa meningkatkan keimanan, mereka punya iman. Baru beberapa hari belakangan ini saya sadari bahwa belajar harusnya membuat saya makin dekat dengan Allah. Seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Terus mungkin yang mungkin menurut yang kedua juga tadi surah At-Taubah itu mungkin bukan yang tadi bahwa dimanapun kamu berada. Bukan itu surah Al-Baqarah kalau nggak salah 198, terus ayat An-Nisa juga ayat berapa, bukan At-Taubah deh. Atau bahasa saya. Saya sudah cek. Oh, cek. At-Taubah. Silakan. Nanti kita cek ya. Tapi ada tuh. Tapi ada. Ada. Selanjutnya kita bisa pesan Yasin selanjutnya. Oke, silakan kalau ada yang Faiz. Teh dulu, Pak. Sip, bos. Oke teh. Silakan Teh. Tadi kalau kita lagi disampaikan bahwa kalian apa ya, secara pribadi bagi setiap orang dan setiap orang